Tadi Maya bikin buat ngomong. Gimana? Gimana ya? Tadinya sih pengennya script dulu. Tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong yang pengen diinterview sama Maya. Pemotretannya juga di sana selama 2 minggu. Gimana? Gimana ya? Ya doain aja semoga semuanya lancar. Rencananya juga setelah itu, Maya mau sekalian liburan ke Eropa. Mau sekalian lihat kampus yang ada di sana. Maya kan bentar lagi lulus SMA. Gimana? Kuliah di mana? Kuliah di Indonesia. Ya, kita lihat nanti aja deh ya. Soal yang mana? Oh, soal gosip itu. Maya sih no komen ya. Mereka kan bebas bikin komentar. Maya juga nggak bisa ngatur-ngatur mereka untuk nilai Maya itu kayak gimana. Maya santai-santai aja kok. Apa? Oh iya dong, Maya seneng kalau setiap harinya terus. Tapi Maya nggak jadi followers kok. Oke kakak, segitu dulu ya, bye. Halo? Iya Mbak Lucy? Iya, manajer Maya juga udah ngomong perihal kontrak. Kayaknya beda kok Mbak. Iya, nanti sekalian dari Singapura Maya mampir. Oke, bye. Sebenarnya untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuma ilusi. Aku semakin tidak bisa membedakan mana diriku yang sebenarnya dan mana diriku yang cuma ilusi. Tapi aku suka ilusi yang membuat aku bahagia. Bebas mau jadi apa saja. Punya penggemar, banyak follower, terkenal, semua orang mengenalku. Tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Makin lama, aku makin yakin walaupun ini semua pura-pura, semuanya palsu. Dan lama-kelamaan aku seperti tidak bisa keluar lagi. Semuanya membuatku kesepian. Ketika aku kembali ke dalam diriku yang sebenarnya, dunia yang sebenarnya, aku merasa seperti orang asing. Semuanya membuatku kesepian. Aku tak bisa berbaur dengan siapapun lagi. Ibu, ayah, dan teman-teman. Kepalaku saya hanya ilusi, pencitraan. Semuanya palsu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau ini adalah diriku.
khas Bali. Bahan-bahan ini benten, cabai, bawang abang, bawang putih, godok jeruk, dan serai tempe. Tapi kelalen, bahan-bahan ini diubah pada bersih. Setelah itu, gula diiris-iris bahan-bahan ini pada saling-saling. Setelah itu, disimpan di dalam mangkok. Nanti kelalen lagi, tambahkan gula, lalu perasa, dan jeruk nipis secukupnya. Diaduk supaya merata nih. Nah, setelah itu gula dipanen sampai minyak dalam gejek. Lebih bagus sekali, jadinya sambal. Dan ini supaya panas nih. Nah, sambil panas. Setelah itu gula disiramkan ke minyak ini di dalam mangkok. Diaduk supaya merata lagi. Praktis nih. Tara, sambal mata khas Bali sampun dados. Jadi guys, ternyata boten sedatun sambal itu diulek. Wenten sing diiris-iris, contohnya ngikut itu sambal mata khas Bali, sing tempelan kudu damel niki. Sampai ngerti saus mengenal Indonesia lewat sambal, nabi kalian kaki like, comment, and subscribe. Katuran kedamalan, katuran dahar. Salam Indonesia. Yes. Tinggal diedit, kasih terjemahan, kan diposting deh pas weekend. Ngapain sih bikin konten sambal-sambal kayak gitu? Nggak guna. Selalu saja ada komentar seperti ini. Kurasa ini komen yang ke-823. Aku tak pernah tertarik untuk menjawabnya. Bahkan temanku sendiri bilang, ngapain sih bikin konten sambal kayak gitu, kayak emak-emak, lama-kelamaan ada butuh sambal. Apa sih kerennya sambal? Kalian juga pasti berpikir seperti itu bukan? Ya, awalnya juga aku berpikir seperti itu. Apa sih kerennya sambal? Apalagi dijadikan konten. Tapi ini bukan soal keren tidak keren. Aku suka saja melakukan apa yang aku suka, selagi itu baik untukku dan tidak merugikan orang lain. Untuk apa melakukan hal yang aku suka? Ya, walaupun kata orang itu akan membuatku terkenal. Bukannya semua orang memang ingin dikenal dan juga terkenal, bukan? Lalu kenapa jika kita tidak terkenal? Setelah mengenal bermacam-macam sambal dan belajar membuatnya, aku sekarang jadi tahu ternyata banyak sekali sambal di Indonesia ini, aneh-aneh dan rasanya juga beragam. Contohnya sambal yang pedas menyengat seperti di Sunda, sambal Cibiu. Kalian harus merasakan galaknya sambal yang satu ini, atau sambal pedas hangat seperti di masakan Padang. Sambal ini digiling kasar setelah direbus. Bayangkan saja sambal hijau ini menimpa rebusan daun singkong di atas nasi hangat. Nikmat sekali. Atau sambal pedas asam yang barusan kita buat ini, sambal mata khas Bali. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke banyak sekali jenis sambal di Indonesia. Masakan Sunda saja memiliki beberapa jenis sambal. Begitu juga di Jawa, Bali, Kalimantan, Aceh. Jadi tidak hanya 1-2 sambal saja. Sambal-sambal itu juga dipadukan dengan berbagai macam olahan seperti udang, ikan, terong, kecombrang, dan terasi seperti di Sunda.
Aku mendapatkan informasi dari pamanku, di kampungnya, di Payakumbuh, ada yang namanya sambal rujak. Ikan yang sudah digiling, kemudian dimasukkan ke dalam bambu, setelah itu diletakkan di atas bara api. Ya, kayak lemang sih. Nah, itu untuk kontenku selanjutnya. Contohnya juga seperti sambal buruk khas Banten. Sambal itu dipadukan dengan kulit melinjo, teri Medan, bahkan ada yang menambahkannya dengan terasi. Sangat nikmat, kalian harus merasakan itu. Entah kenapa, kebanyakan orang-orang di Indonesia ini sangat sekali menyukai sambal. Kata ayahku, kunci rumah makan enak itu ada pada sambalnya. Kalau sambalnya enak, masakannya juga pasti enak. Setelah aku membuat berbagai jenis sambal, aku sekarang jadi tahu ternyata sambal itu bukan hanya sekedar sambal, tapi juga berhubungan dengan lingkungan dan budaya yang mereka tinggali. Kalian tahu, karena itulah budaya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan memiliki jenis sambal yang lebih beragam dan rasanya juga pedas menyengat. Tidak seperti masyarakat yang tinggal di dataran rendah atau pesisir yang kebanyakan pedas sambalnya itu dipadukan dengan asam dan manis, dan kebanyakan sambalnya itu hanya diiris-iris saja. Orang-orang di medsos itu banyak yang aneh. Salah satu keanehan mereka adalah menganggapku aneh. Orang dinilai dari berapa banyak jumlah followersnya. Bahkan sampai-sampai ada orang yang menjual akun dengan jutaan followers. Aneh sekali. Sebenarnya sudah terlalu sering aku sakit hati. Bukan oleh mereka yang mengomentari konten yang kubuat, tapi oleh para lelaki bejat yang malah mengomentari dandanan, pakaian, bahkan sampai wajah dan bentuk tubuh. Banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang lebih kurang ajar lagi, atau basa-basi ingin berkenalan. Aku tidak merasa dipuji, justru sebaliknya. Aku merasa dihina dan dilecehkan di depan banyak orang. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku bisa saja mengabaikan ejekan pada konten, tapi tidak dengan komentar yang satu ini. Aku tidak tahu mengapa mereka berkomentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Aku juga tidak tahu mengapa aku merasa sakit hati. Dan itu tidak berhenti sampai sekarang. Padahal aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri.
kesepian. Kesepian kenapa, Mai? Maya, kamu kenapa nangis, Mai? Maya? Halo? Tadi Maya meeting dulu, planning buat ke Hongkong. Gimana? Gimana ya? Tadinya sih pengennya skrip dulu, tapi oke deh. Menjadi orang yang bukan diriku, tapi aku kotor. Itu